Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah. Apa sebenarnya hakikat dari puasa Ramadan? Setiap tahun, kita mendengar pengulangan ayat yang begitu masyhur, khususnya saat memasuki bulan Ramadan, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Pertanyaannya, sekarang, siapa sebenarnya orang-orang sebelum kalian yang dimaksud dalam ayat ini? Kalau kita telusuri sejarah para nabi, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bahkan lebih jauh ke belakang, Nabi Ismail, Nabi Ishak, hingga Nabi Adam alaihissalam. Artinya, puasa adalah ibadah yang sangat tua. Ia telah diwariskan oleh para nabi sepanjang zaman. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwa Nabi Adam alaihissalam berpuasa sebagai bentuk taubatnya kepada Allah. Ada riwayat yang menyebutkan beliau berpuasa 40 hari, ada pula yang menyebutkan 40 tahun. Namun yang paling sesuai dengan akal dan konteks sejarah adalah riwayat yang serupa dengan kisah Nabi Musa alaihissalam saat Nabi Musa di Bukit Tursina. Awalnya, Nabi Musa berpuasa selama 30 hari. Tapi, karena beliau berkumur untuk menghilangkan bau mulut puasa, Allah menyuruhnya menambah 10 hari lagi, hingga genap menjadi 40 hari. Riwayat ini sahih dan memperkuat bahwa puasa adalah bagian dari proses penyucian diri dalam tradisi kenabian. Teman-teman yang dimuliakan Allah, tahukah kita siapa manusia pertama yang berpuasa di muka bumi? Dialah Nabi Adam alaihissalam. Puasa beliau bukan sekadar rutinitas, tapi sebagai bentuk taubat. Artinya, puasa adalah cara kembali kepada Allah dengan memutuskan hubungan hati dari selainnya. Inilah yang disebut taubatnya badan, dan bentuknya adalah puasa. Menariknya, kata puasa sendiri bukan berasal dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Sanskerta, upawasa, yang artinya adalah mendekat kepada Yang Maha Esa. Upa artinya mendekat atau takarub. Wasa berarti yang esa. Ini bukan cocok logi, teman-teman. Imam Al-Jili dalam tafsirnya menyebutkan bahwa nilai-nilai puasa adalah bagian dari ajaran tauhid para nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun nama dan bentuknya berubah, di beberapa agama Semitik, substansi puasanya tetap sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Makanya, di akhir ayat tadi, Allah menyebutkan tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Namun sayangnya, ketika kita membahas puasa, yang sering dieksplorasi hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Padahal, ada sebuah hadis qudsi yang agung, namun jarang dibaca secara mendalam. Allah berfirman dalam hadis itu, Asyaumli, wa ana ajizi bihi, puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kata li untukku menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Kenapa? Karena dalam puasa, kita bukan hanya menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Tapi lebih dari itu, kita sedang menahan diri dari segala sesuatu selain Allah. Saat seseorang berpuasa dan berkata, aku sedang puasa, ketika dicaci atau digoda emosi, maka saat itulah ia naik level dari puasa fisik ke puasa emosional. Ia sedang menahan nafsu, bukan hanya menahan lapar. Rasulullah SAW bersabda, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah. Ini bukan soal bau mulut secara harfiah, tapi karena puasa itu membersihkan jiwa, menyucikan batin, dan memutus keterikatan pada dunia. Itulah wangi yang Allah sukai. Jadi, ada 3 level puasa yang bisa kita pahami. Pertama, puasa kolbu, puasa hati dari selain Allah, hanya Allah yang ada dalam niat dan tujuan. Kedua, puasa nafsiyah, menahan gejolak emosi, amarah, syahwat, dan hawa nafsu. Ketiga, puasa lisan dan akhlak, menjaga lisan dari gibah, fitnah, makian, dan merendahkan orang lain. Kesimpulannya, puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tapi lebih dalam dari itu.
Ia adalah perjalanan menuju Allah, sebuah proses penyucian diri, baik lahir maupun batin. Mari kita jalani puasa Ramadan ini dengan kesadaran penuh, bahwa setiap lapar dan haus, setiap emosi yang ditahan, adalah bentuk kita mengetuk pintu ampunan dan kasih sayangnya. Semoga Allah menerima puasa kita dan menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Jika ada kebaikan dalam video ini, itu datang dari Allah. Jangan lupa tinggalkan jejak kebaikanmu ya. Like jika kalian suka, dan subscribe agar pesan ini terus menyebar. Berikutnya kita bahas apa lagi ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di Suara Hati Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.